Shalom, selamat malam jemaat GKI Kanaan yang dikasih Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian di dalam persekutuan doa. Walaupun kita menyelenggarakannya secara online. Mari kita persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam puji-pujian, pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, serta pokok-pokok doa kita. Kita awali dengan sebuah pujian dari KPPK nomornya 368, bagikan kepada semua orang. Saudaraku, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami juga akan mendengar refleksi daripada firman-Mu. Berkatilah pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema kriteria akhir. Belas kasihan kepada sesama. Ini adalah ayat hafalan kita dari Matius 25, ayatnya yang ke-40. Saudaraku, mari kita menghafalkannya, melafalkannya. Saudara yang belum bisa hafal, saudara boleh membacakannya. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia mengidentikan dirinya dengan orang yang lemah dan menderita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat hafalan kita ini adalah merupakan bagian dari perikop penghakiman terakhir dalam Matius pasalnya yang ke-25 ini. Dan secara lebih luas lagi, perikop ini merupakan bagian daripada khotbah akhir zaman Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara membaca perikop tentang penghakiman terakhir ini, Tuhan memberikan gambaran bahwa pada penghakiman terakhir, manusia itu akan dikategorikan yang Tuhan lambangkan dengan domba dan kambing.
Saudara, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Saudara mau di kelompok yang mana? Kelompok domba atau kelompok kambing? Tentu kita semua ingin yang ada di sebelah kanan, saudara ya. Menjadi kelompok domba. Bukan di sebelah kiri yang menjadi kelompok kambing. Saudaraku, apakah yang menjadi kriteria Tuhan ketika memisahkan kelompok domba dengan kelompok kambing? Yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kirinya, apa kriterianya? Menarik, saudara. Kriterianya adalah apa yang kita lakukan kepada Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan itu, mereka protes. Tuhan, kapan kami berjumpa dengan Engkau? Kapan Engkau membutuhkan pertolongan kami? Dan Tuhan katakan, ketika Engkau melakukan kepada mereka yang menderita dan kesusahan, Engkau melakukannya bagi aku. Jadi kriterianya adalah belas kasihan kepada sesama kita yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Tuhan akan menghakimi kita dengan kriteria tersebut. Saudara, sampai titik ini muncul pertanyaan di dalam pikiran saya. Kalau demikian, bagaimanakah dengan iman kita kepada Yesus? Bukankah ini sesuatu yang bertentangan? Keselamatan kita didapat karena perbuatan baik kita. Bukankah selama ini kita mengimani keselamatan kita adalah karena iman kita kepada Kristus? Kita percaya Kristus yang mati di atas kayu salib telah menebus dosa-dosa kita. Kristus menjadi juru selamat. Keselamatan kita adalah karena anugerah Allah. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Kristus. Saudara, saya katakan tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena perbuatan baik dan belas kasihan yang dimaksudkan oleh Tuhan ini adalah buah-buah roh daripada iman kita. Saudara, saya mau mengatakan, kalau engkau pengikut Kristus, engkau murid Tuhan, engkau orang beriman, orang percaya, maka secara otomatis dalam hidupmu ada belas kasihan, ada kebaikan, karena itu ciri dari hidup baru kita. Saudara, Injil Yohanes, saudara pasti hafal Yohanes 3:16. Ya, saya paralelkan saudara dengan surat 1 Yohanes, pasal yang sama juga, ayat yang sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara, menarik. Yohanes 3:16 yang biasa kita hafal, Tuhan mati buat kita. Di 1 Yohanes 3 ayat 16, Rasul Yohanes katakan adalah karena Tuhan telah mati bagi kita, maka kita harus mati bagi sesama kita. Jadi kelanjutan. 1 Yohanes 3 ayat 16 adalah kelanjutan dari Yohanes 3 ayat 16. Kalau Tuhan sudah mati bagi kita, maka kita harus mati bagi sesama kita. Yang artinya apa? Hidup baru kita sebagai orang percaya harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Maka Yohanes katakan di dalam ayatnya yang ke-15, surat 1 Yohanes 3 ayat 15. Kalau engkau membenci saudaramu, maka engkau adalah seorang pembunuh. Tidak ada hidup yang kekal di dalam diri seseorang yang membenci. Ketika kita melihat hal ini, saudara ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15 ya. Kalau kita membenci, maka tidak ada hidup kekal di dalam diri kita. Saudara, Rasul Yohanes juga katakan di dalam ayat yang ke-17 ya. Kalau engkau punya harta duniawi tetapi kamu tidak menolong saudaramu yang menderita kekurangan, maka Yohanes katakan kasih Allah tidak ada dalam dirimu. Engkau lihat orang kekurangan tapi engkau tidak melakukan sesuatu, maka firman Tuhan katakan kasih Allah tidak ada dalam diri kita. Saudara, ini hidup baru daripada orang yang percaya Yesus, orang yang beriman. Maka saya katakan otomatis saudara, ya otomatis dalam hidup saudara ada belas kasihan. Ada kasih kepada orang-orang yang kekurangan dan menderita. Karena itu adalah iman kita, saudara. Yakobus katakan, saudara, satu ayat yang terkenal dalam Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Ya, ini apa? Tindakan kasih kepada sesama kita. Kalau saudara
mengklaim mengatakan saya murid Tuhan, saya orang yang beriman, saya adalah orang yang diselamatkan, puji Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan jangan stop sampai di situ. Coba lihat hidup saudara, apakah iman itu hidup ditunjukkan dari buah-buahnya, yaitu apa? Perbuatan kasih kita. Kalau tidak saudara, jangan-jangan saya takutnya adalah ketika kita berhadapan dengan Tuhan di dalam penghakiman terakhir. Saudara, saya ingat Matius pasal 7 ini ayat yang mengerikan saudara. Ya, dalam akhir zaman itu saudara dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 itu, ayat ke-22 dan 23 dikatakan ada banyak orang mengatakan Tuhan, Tuhan, gitu ya. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dalam nama-Mu? Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal. Kenapa saudara? Karena Tuhan katakan, karena engkau jahat dalam hidupmu. Engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendakku. Tidak ada buah-buah di dalam imanmu. Itu menunjukkan imanmu iman yang mati. Maka kalau kita lihat dalam Matius 7 itu, ya, Tuhan Yesus katakan, ya, semak belukar tidak mungkin akan menghasilkan buah anggur. Semak belukar akan menghasilkan semak belukar. Pohon anggur akan menghasilkan buah anggur. Iman yang hidup akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah indah sekali ketika kita membaca ayat hafalan kita ini, saudara? Ya, indah sekali buat saya ketika Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika kita melakukan kepada mereka yang kesusahan, mereka yang menderita, Tuhan katakan engkau telah melakukannya buat aku. Saudara, inilah buah-buah iman percaya kita kepada Kristus. Saudara, saya merenungkan lebih jauh lagi perkataan Yesus yang mengidentikan dirinya dengan orang yang menderita. Saya berpikir ini powerful sekali, saudara. Kenapa? Karena ini akan membantu kita, mendorong kita melakukan tindakan hal-hal yang baik kepada sesama kita yang kekurangan, yang kesusahan, yang menderita. Saudara, banyak kali saudara, kita melihat orang yang kesusahan dan menderita, kita kasihan. Tetapi sebatas kasihan. Kenapa? Karena kalau kita bertindak, saudara, ada banyak hal yang harus kita korbankan. Waktu kita, uang kita, kerepotan kita, agenda kita yang kacau. Maka banyak kali kita mundur teratur dan belas kasihan itu hanya sebatas perasaan. Atau jangan-jangan saudara, saya bukan mengatakan doa itu jelek, nggak boleh, ataupun salah, saudara. Saya mau mengatakan doa itu baik, tetapi jangan sampai saudara, kita hanya sebatas doa. Kita doakan mereka yang susah dan menderita, sebatas doa. Kita nggak do something, lakukan sesuatu, saudara. Saudara, doa itu baik, kita harus mendoakan mereka yang susah dan menderita. Tetapi saya mau mengatakan jangan berhenti pada doa saja. Tetapi ada sesuatu minimal yang kita harus lakukan walaupun itu hal yang kecil. Ya. Saudara, Rasul Yohanes katakan, kita mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Saya ulangi saudara ya. 1 Yohanes 3:18. Kita mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Jadi ketika Yesus mengidentikan, ya, buat saya mengidentikan dirinya dengan orang yang kesusahan dan penderitaan, ini menolong kita saudara untuk melakukan lebih jauh. Kenapa? Sekali lagi saya katakan kenapa. Karena gini saudara, ketika kita melakukan hal yang baik kepada seseorang, kalau orang itu adalah orang yang kita kenal, kalau orang itu adalah orang yang kita punya hubungan baik, maka kita akan melakukannya dengan antusias, betul gak? Dengan penuh semangat dan ingin sekali melakukan hal yang baik buat dia. Betul tidak? Berbeda kalau orang itu bukan orang yang kita kenal, tidak punya hubungan sama sekali, bahkan kita nggak kenal sama sekali. Kita mau melakukan hal yang baik kepada dia, kita mikir saudara.
secara otomatis kita akan mikir. Tetapi kalau itu orang yang kita kenal punya hubungan baik, apalagi kita sudah menerima kebaikan dari dia, maka kita akan berusaha untuk melakukan hal yang baik ketika kita lihat dia kesusahan dan kekurangan. Maka itu ketika Yesus katakan, ketika engkau melakukan ini, engkau melakukannya untuk aku. Maka saudara, saya katakan, setiap mereka yang menderita, orang-orang itu adalah orang yang saudara kenal. Setiap mereka yang menderita, orang-orang itu yang menderita itu adalah punya hubungan baik dengan saudara. Setiap kita melihat orang yang menderita, maka orang yang menderita itu adalah orang yang telah melakukan hal yang baik buat kita, bahkan telah mati buat kita. Karena orang yang menderita itu adalah Yesus kita sendiri. Maka saudaraku, ketika kita melihat dengan kacamata seperti demikian, maka otomatis akan membuat kita, mendorong kita lebih semangat, lebih bergairah, berkobar untuk melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Karena kita melakukannya bagi Yesus. Mari kita ucapkan sekali lagi ayat hafalan kita bersama-sama. Matius pasal 25 ayat ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Mari saudaraku, kita akan mengangkat sebuah pujian sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa menutup pelayanan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk ayat hafalan yang telah mengingatkan kembali bahwa kami harus melakukan hal yang baik kepada sesama kami. Dan biarlah Tuhan terus menolong kami, menguatkan kami untuk melakukan hal itu. Karena itu adalah buah-buah iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiap jam, tiap waktu, ya Tuhan, aku berdoa kepadamu. Kidung Jemaat nomornya yang ke-47. Ya Tuhan, tiap jam. Ayat pertama dan ayat kedua Tuhan yang kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera beriman. Setiap jam yang ayat kedua, ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Kalau Kau dekat, hanya menggoda. Setiap jamnya Tuhan, Engkau perlukan, ku datang bersama Mari kita berdoa untuk pokok doa pertama, pemerintahan Jokowi dan keseluruhan anggota kabinet. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik di tengah-tengah situasi pandemi ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami.
Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden dan segenap anggota kabinetnya. Tuhan, di masa-masa yang sulit ini beri hikmat bijaksana kepada mereka. Jaga keselamatan mereka dari segala kuasa-kuasa jahat. Jaga keselamatan mereka, Tuhan, dari ancaman pandemik ini. Biarlah mereka boleh selalu selamat, supaya mereka bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, beri hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden kami, dan juga kesetiaan dan ketertundukan dari seluruh anggota kabinetnya. Mereka boleh memikirkan bagaimana untuk terus menjaga stabilitas bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah-tengah ancaman kelompok-kelompok yang radikal. Mereka boleh memikirkan ya Tuhan, bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi di tengah masa pandemi ini. Di satu sisi kami ditarik untuk menjaga keselamatan kami, di satu sisi juga roda ekonomi harus berjalan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberi hikmat bijaksana untuk mereka juga bisa dengan kondusif menjaga kondisi sosial masyarakat, kehidupan berpolitik, kehidupan investasi, kehidupan beragama, dan biarlah Indonesia boleh tetap terus ada dengan selamat. Berkatilah pemerintahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang kedua, saya juga mengajak kita berdoa untuk pemerintah menangani pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa biarlah pemerintah boleh maksimal, boleh bekerja dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga terus berdoa. Pemerintah kami berupaya menyediakan vaksinasi yang dibutuhkan. Pada waktu saatnya tiba, ketika vaksin itu benar-benar efektif, kami punya itu ya Tuhan. Dan negara kami boleh ditanggulangi pandemi ini. Kami berdoa untuk para dokter, perawat yang sudah banyak gugur. Tuhan lindungi, jaga mereka, supaya jangan jatuh lagi korban jiwa dari tenaga medis. Ingatkan masyarakat untuk menjaga diri mereka dengan protokol kesehatan. Tuhan, sadarkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesiapan rumah sakit di dalam menanggung akan pasien-pasien yang terinfeksi. Kami juga ingat akan beberapa pendeta GKI yang juga terkena dan sekarang sedang dirawat. Ada pendeta Mulyadi dari GKI Muara Karang. Ada pendeta Henry Lugun. Tuhan, tolong mereka supaya mereka juga boleh Tuhan sembuhkan. Demikian pula untuk hamba Tuhan yang lain, anggota-anggota jemaat gereja yang lain dan masyarakat yang lain yang terkena dan sakit. Biar Tuhan juga menyembuhkan mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pokok doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, yang ketiga, mari kita berdoa untuk persiapan panitia Natal. Kita berdoa juga untuk para pengurus komisi di dalam mereka mempersiapkan Natal mereka. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk panitia Natal. Berdoa untuk rekan Emil yang menjadi ketua untuk mengkoordinir semuanya. Berkatilah ya Tuhan supaya panitia bisa menyelenggarakan dengan baik kebaktian-kebaktian Minggu Advent, kebaktian malam Natal, kebaktian Natal, akhir tahun, serta tahun baru. Dan biarlah jemaat Tuhan diberkati dan bertemu dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh panitia Natal. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk para pengurus komisi. Biar para pengurus komisi yang sedang menyiapkan Natal komisi, Tuhan juga berkati. Dan jemaat-jemaat yang akan dilayani di dalam Natal komisi, mereka juga boleh bertemu dengan Tuhan dan merasakan berkat Natal dalam hidup mereka. Berkati akan teman-teman kami semua yang bertugas ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, pokok yang keempat, doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk jemaat kita yang lemah tubuh dan sakit. Kita berdoa untuk AP Abun, untuk Papa dari saudara Jonathan,
Papa daripada Pak Guru, Pak Teguh, Ibu Linda Wijaya, Ibu Cicun Hyong, Papa daripada Ibu Hilda, Mama Ibu Fikian, Papa dan Mama dari Pak Sulaiman, Ibu Pince, Mama daripada Semusyuli, Papa dan Mama Ibu Ona, Pak Paulus Makali, rekan Anisan Jaya, jemaat-jemaat kita yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan nolong mereka. Untuk jemaat kita juga yang bergumul dengan masalah ekonomi, keluarga, Tuhan juga tolong. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami menyebut nama mereka satu persatu. Ape Abun, Papa daripada Pak Jonathan, Papa Guru, Pak Teguh, Ibu Linda Wijaya, Ibu Cicu Hyong, Papa Ibu Hilda, Mama Ibu Fikian, Papa dan Mama Pak Sulaiman, Ibu Pince, Mama Ibu Lili Jaswati, Papa dan Mama Ibu Ona, Pak Paulus Makali, Anissa Jaya, dan jemaat-jemaat kami yang lain yang lemah tubuh, yang terbalik. Tuhan lawat dan sembuhkan mereka. Tuhan, kami juga ingat akan jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan, tolong carikan solusi. Tuhan, bantu mereka di segala kekurangan mereka. Pakai kami ya Tuhan, pakai gereja-Mu untuk menolong mereka-mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi. Kami juga terus berdoa untuk jemaat kami yang bergumul dengan masalah keluarga. Tuhan, bantu untuk mereka bisa punya solusi di dalam pergumulan-pergumulan keluarga mereka. Tolong mereka ya Tuhan, bantu mereka. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami yang kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan, tiap jam disuka dikatakan, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Ya Tuhan, tiap jam. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dan keempat. Tiap jam disuka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, mudahkan bersama berkaitan. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, mudahkan bersama berkeadilan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pokok doa berikutnya kita akan menjadikan ayat hafalan kita sebagai kata-kata doa kita. Kita akan mengucapkannya berulang kali sebagai kata-kata doa kita. Dan biarlah Allah Roh Kudus boleh berbicara kepada kita melalui firman yang kita ucapkan berulang kali. Saudara yang tidak bisa menghafalkannya, setiap kali saya mengucapkannya, saudara bisa mengikuti akan kata-kata saya.
Saya akan mengucapkannya berulang kali. Saudara juga akan mengucapkannya berulang kali, seturut dengan apa yang saya katakan. Setelah itu kita akan diam sejenak. Kita membiarkan firman itu memenuhi hati dan pikiran kita. Dan kita biarkan Allah Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman yang kita ucapkan tersebut. Mari kita berdoa. Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-4. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
Amin. Saudara, yang pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan kita. Apa yang menjadi pergumulan pribadi saudara? Kita bawa dalam saat yang teduh ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan kita. Berdoalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekalku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ya Tuhan, tiap jam puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekalku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang terus sama berkahirah. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk pelayanan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang kami panjatkan di dalam persekutuan doa ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam bertumbuh dalam Kristus, berubah dalam hidup. Amin.